kembali lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku lagi ada di kamar karena aku lagi isoman. Nah, hari ini aku mau sharing aku selama isoman ngapain aja, makan apa aja. Mungkin lebih ke makan apa aja karena aku memang suka banget makan. Nah, jadi kebetulan aku tuh lagi isoman ya mau 14 hari kayak biasa. Bukan kayak biasa sih, maksudnya 14 hari seperti yang disarankan 10 sampai 14 hari, tapi aku mau ambil amannya aja ya 14 hari. Nah, udah gitu, apa sih yang pertama aku lakukan itu kalau pagi bangun, aku mandi beres-beres, terus ya kadang aku catokan, kadang aku enggak, atau aku ikat pakai scrunchies atau apapun, pokoknya rapi. Baju yang aku hari itu mood pakai warna itu, atau yang aku juga memang suka, yang pasti nyaman ya, baju rumah. Ya kenapa, karena ya seharian bakalan diem di rumah, diem di kamar gitu kan. Nah udah gitu aku juga ya suka rapi-rapi, makeup sedikit gitu, pakai bedak atau BB cream gitu. Kenapa? Karena orang suka nanya sih, ngapain sih di rumah gitu. Cuman kalau buat aku ya itu tuh bikin mood aku tuh lebih bagus. Jadi kayak di saat kita ngaca, kita rapi gitu, kita kayak ya cantik-cantikan sendiri gitu. Kita rapi, kita tuh ngerasa jadi kayak moodnya lebih bagus gitu. Udah mood lebih bagus kan enaknya dilihat diri sendiri, mood lebih bagus, bikin hari juga lebih bersemangat gitu walaupun di rumah. Nah, kalau orang sekitar yang lihat ya oke-oke aja sih. Jadi itu juga mungkin kan lebih rapi dilihat orang sekitar, dan yang pastinya kalau sekarang dilihat siapa ya, dilihat sama tembok dan sama kalian yang lagi nontonin aku. Nah udah gitu ya aku suka aja sih pokoknya kayak gitu, rapi-rapi sendiri. Dan aku selalu sedia, as you can see, ada termos dan tempat air. Jadi kita harus stay hydrated. Haus nggak haus pun aku kayak tetap minum gitu, cuman bukan dipaksa minum sampai kayak mau pingsan gitu, perutnya sampai kembung gitu segede galon, enggak. Cuman ya stay hydrated gitu, kita tetap minum. Dan aku katanya tuh harus minum air hangat baiknya, cuman aku sendiri juga kan nggak tahu ya. Tapi aku memang udah cukup terbiasa minum air hangat atau airnya tuh yang room temperature gitu, nggak gitu suka sama air es. Nah pagi aku udah lapar dan aku mau sarapan, dan aku mau tunjukin ke kalian apa sih sarapan aku. Yuk kita makan. Nah oke guys, ini aku udah disiapin sarapan. Nah di sini tuh ada, kelihatan nggak? Banana, ada pisang, terus pakai peanut butter sedikit. Aku suka peanut butter. Enak loh. Kalau kalian olesin atau cocolin pisang, jadi kayak pisang to the next level. Jadi rasa pisangnya tuh lebih wow gitu. Itu peanut butter juga kan bagus untuk kesehatan. Dan telur, kadang telurnya satu, kadang telurnya dua. Nah sambil makan ya, aku lapar. Telurnya mau aku direbus aja. Jadi gini, aku kan itu ke dokter, terus yang pasti kan aku nanya, dok apa sih yang boleh dimakan sama enggak. Nah ini tuh tiap orang pasti beda-beda kayaknya ya, soalnya kan tiap kondisi badan tuh beda-beda. Cuman dokter tuh bilang jangan terlalu banyak makan yang manis, terus juga lebih banyak protein daripada karbohidrat. Ya udah aku ikutin aja. Cuman apa yang disarankan ke aku belum tentu bisa diaplikasikan juga sama orang lain. Jadi baiknya tanya-tanya juga ya sama dokter konsultasi. Nah, oh ya, terus di video ini juga aku nggak akan share kalau aku makan obat apa aja. Kenapa? Ya karena aku pengennya kalau ada misalnya dari kalian yang memang unfortunately terkena COVID-19, lebih baik dikonsultasikan ke dokter. Menurut pendapatku itu tidak baik itu jadi dokter sendiri. Kenapa? Obat yang aku cocok makan belum tentu cocok dimakan kalian. Dan sekarang itu tuh kayaknya suka banyak orang yang kayak itu makan itu cocok loh, itu sembuh.
Oh itu makan ini loh tanpa konsultasikan dulu ke dokter. Nah kan sekarang kan dokter juga kan kalian bisa mungkin pakai aplikasi ya, banyak kok cara-caranya gitu untuk ke dokter. Kita bisa pakai aplikasi online. Jadi baiknya kalau mau makan obat apapun itu, menurut aku konsultasikanlah ke dokter supaya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan kondisi tubuh kalian gitu. Jadi jangan kayak jadi dokter sendiri. Tapi aku belepotan dan makan ngomongnya. Nah, menurut aku sih gitu. Ya aku nggak mau siap-siap gitu, nanti takutnya ada yang ngikutin atau apa terus tidak cocok. Aku sendiri juga periksa ke dokter, konsultasi, kasih obat apa, dan harus makannya seperti gimana. Dan dokter tuh bilang yang penting yang penting asupan gizinya itu harus seimbang. Terus aku disaranin jangan makan gorengan, ini susah ya. Ini suka banget makan pisang pakai peanut butter kayak begini. Nah, terus kalau misalnya udah makan pagi, nanti udah beres ini kita jemur ya. Karena jemur itu penting banget. Kalau vitamin aku makan sih ya sama seperti yang dianjurin dokter. Aku makan vitamin C dan juga makan vitamin D. Aku sih itu aja. Cuman kembali lagi, ada juga yang dikasih vitamin lain kan. Nah mungkin tergantung kondisi tubuhnya, jadi yang diperluin apa. Makanya kalau misalnya ada sakit atau nggak enak atau kalian dites dan ternyata kalian kena COVID, baiknya itu konsultasiin ke dokter, jangan jadi dokter sendiri. Menurut aku sih begitu ya. Karena untuk siapa sih? Dan untuk kebaikan kita sendiri juga. Nah, kalau pagi, kadang hari ini sih cuma telur sama pisang karena pisangnya gede banget yang hari ini. Terus juga cukup mengenyangkan. Terus aku juga nggak gitu banyak aktivitas kan, jadi aku makan karbohidratnya ya kadang pas jam makan siang gitu, malam. Aku nggak tahu kenapa. Aku tuh sama dokter disuruh kurangi karbohidrat juga. Aku nggak nanya sih, entah memang baiknya begitu atau memang aku kurang gerak ya, jadi aku takutnya terlalu tertimbun gitu sama si karbohidrat badannya. Nah, jadi banyakin makan protein, sayur, buah, dan kurangin manis. Kurangin manis itu memang agak susah sih, karena aku suka banget makan kayak dessert atau kayak roti-roti manis, donat kayak gitu. Cuman kalau baiknya tidak makan ya udah nggak usah. Dan yang aku rasa gejala akan berbeda pada setiap orang, aku percaya itu. Jadi aku tuh memang lambungnya tuh agak lemah. Aku gampang banget sakit lambung dan kayak asam lambungnya tuh naik. Nah, jadi aku harus tahu diri juga, aku harus kurangin makan manis dan roti-rotian kayak gitu yang mengandung yeast, karena ini aku rasa ya, mungkin orang lain beda. Jadi dimana ada badan kita yang lemah, kayak lebih gampang jadi sakit, kayak lebih gampang terserang gitu. Contoh, kayak lambung aku. Ini aku biasanya makan kayak manis, roti-roti manis itu kalau nggak terlalu banyak masih oke ya.
Tapi kayak sekarang ini aku makan kayak terlalu banyak sedikit aja. Mungkin yang biasanya porsi segitu nggak apa-apa, sekarang tuh jadi gampang sakit. Nah, aku merasa kalau ada bagian tubuh yang memang dari sebelum terserang COVID ini kurang fit, kurang baik gitu, lemah, jadi kayak lebih gampang diserang gitu, lebih gampang kambuh. Kayaknya jaga-jaga aja ya, soalnya kan ya jaga makan kan sulit nggak sulit ya, kadang memang kita pengen tapi kan kalau nggak sehat juga atau memperlambat kesembuhan kan buat apa, karena yang penting sehat dulu. Nah itu nggak satu lagi udah ini, terus kita langsung jemur jam antara jam 8 sampai 10 disuruhnya. Nah kadang tergantung ada mataharinya juga. Terus kadang kalau jam 8 tuh di sini nggak terlalu panas kan, jadi aku suka prefer jam 10-an gitu, sekitar atau nggak jam 9 deh, 9-10 gitu, sekitar 15 menit 20 menit. Kadang kalau awal-awal tuh ya suka setengah jam juga, jadi gimana mataharinya. Terus kita jemur. Oke, udah terik banget hari ini, mungkin salah posisi. Nah, jemur udah, terus tadi kayak waktu jemur tuh kayak udah mulai terik banget, jadi aku maaf kayak pose-nya kayak lagi foto-foto shoot gitu. Nah, terus aku udah jemur, terus udah jemur ngapain? Kadang aku sambil jemur sambil olahraga ringan, karena olahraga ringan juga bagus, jadi badan kita harus gerak, dan olahraga memang banyak benefitnya juga, dan kata dokter tuh memang kita yang geraknya nggak boleh diam aja selama kita mampu, kecuali yang memang simptomnya itu lebih berat dan kayak disesek atau apa, ya itu jangan juga, jadi disesuaikan dengan badan masing-masing. Kalau aku ini vlog kayak aku ngapain aja, kadang aku sambil jemur sambil olahraga ringan, atau kadang ya aku olahraganya nanti sorean gitu pakai YouTube kayak gitu. Terus ngapain sih udahnya? Nah udahnya ya aku suka baca, aku kebetulan lagi ada baca buku ini, belum selesai sih tuh, kayak baru sampai sini. Ini novel yang katanya tuh heboh banget ya, over 6 million copies sold worldwide, jadi aku kayak coba baca, walaupun aku sebenarnya orangnya nggak gitu suka baca novel, aku lebih suka baca buku yang non-fiction, cuman ya cobain deh, baca juga dan seru juga. Dan buat aku baca buku itu bisa bikin aku kayak lebih relax kayak gitu. Dan aku juga ada satu buku ini yang lagi baca, Kim Kardashian Principle, menarik aja sih judulnya gitu. Ini covernya aku lepas ya, terus karena aku parnoan gitu, kayak takut ada germs atau apa dari luar, aku belinya. Jadi aku udah ada disinfektan, tetap aja sih aku kayak agak-agak parno gitu, apalagi semenjak kayak sekarang kena gitu. Nah udah gitu ya aku baca buku, kadang baca buku bisa 1-2 jam, 3 jam. Ya kadang udahnya tidur, ngantuk, karena kadang obatnya juga bikin mengantuk. Ya harus banyak istirahat juga, karena untuk naikin imun, terus jangan dibawa stres, jangan dibawa terlalu takut. Kadang memang takut nggak ya, kadang ada sih saat-saat takut kayak apakah akan bertambah parah atau gimana, tapi kita harus juga stay positif. Kalau misalnya memang ada gejala yang udah nggak enak dan membutuhkan assistance, jadi kayak misalnya kunjungan home care atau misalnya harus ke rumah sakit atau apa, ya baiknya pergi gitu. Terus cek oximeter, di rumah ada sedia tabung oksigen kalau bisa, walaupun yang kecil. Ya pokoknya gejalanya ini tuh kan beda-beda ya, ada dari mild yang ringan sampai yang berat gitu. Jadi terus kita juga nggak tahu mungkin apa yang akan terjadi, tapi yang pasti kitanya juga harus positif, kita harus yang pasti berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Udah gitu juga kitanya positif, melakukan hal-hal yang menyenangkan dan hobi-hobi yang kalian suka aja. Kalau kalian nggak suka baca ya nggak usah dipaksain baca. Mungkin buat aku baca itu relaxing dan menyenangkan, mungkin buat orang gila bosan banget. Nah,
Kalau kalian suka nyanyi, it's okay. Kalian di kamar sendiri, kalian boleh nyanyi bebas kali bisa. Gak peduli suaranya bagus atau jelek ya, karena yang pasti yang penting kita happy dan imun kita naik. Nah, itu yang penting, imunnya naik dan cepat sehat kembali. Nah, kadang aku juga ya as you know, TV, Netflix. Nah, banyak banget nih di Netflix nih yang bisa kalian nonton. Kayaknya filmnya tuh berjibun banget. Kadang aku tuh bisa kayak belum, nah ini main aku udah nonton nih, udah selesai. Bisa kayak nonton banyak banget. Kadang sampai lupa loh, aku tuh suka loncat-loncat kalau nonton. Kayak ini kurang rame sedikit, aku loncat yang lain. Tapi dipikir rame juga, ya gitu deh. Aku suka sih nonton, tapi bukan yang sampai tergila-gila banget, kecuali beberapa yang memang aku suka banget gitu. Nah, terus juga kalian bisa YouTube ya, belajar apa gitu, misalnya di YouTube kayak gitu, atau langganan-langganan TV lain. Kayak aku sih suka belajar kayak baking, atau kita belajar bahasa, atau banyak banget deh pokoknya yang kalian bisa lakuin selama ada internet ya. Kalau nggak ada internet ya baca buku atau ngapain juga kayak gitu. Nah, kalau untuk selama aku lagi isolasi ini, aku kebetulan ada yang masakin juga. Terus aku simptomnya itu nggak berat, jadi aku masih bisa masak sendiri. Ya, yang nggak susah-susah juga ya. Yang penting yaitu balance saja vitaminnya. Jadi sayur, buah, protein, karbohidrat itu semua tetap ada. Dan ya berusaha makan lebih sedikit minyak kayak gitu. Itulah lebih sehat aja gitu. Nah, makan paginya udah, jemurannya udah, aktivitas setelah berjemur juga udah. Nah, nanti aku mau tunjukin ke kalian juga aku makan siangnya apa sih. Aku beres. Nah, oke guys, aku udah tunjukin ke kalian aku ngapain aja kalau pagi udah jemuran, udah makan pagi. Nah, baca buku kadang kayak gitu, terus juga ya udah deh, kadang aku tidur, terus kalau ngantuk banyak istirahat, terus juga ya bikin happy gitu, terus gak terlalu dibawa stres juga. Apalagi kadang kita pikiran aduh sakit nih, harus isoman jadi nggak bisa kerja gitu ya. Adalah pasti setiap orangnya kepikiran seperti itu karena kita memang harus bekerja, tapi ya lebih baik disehatin dulu, nanti udah sehat kerja. Toh kalau sekarang distresin ya ada kalau gimana kalau tambah parah, dan akhirnya juga lebih nggak bisa kerjanya tuh lebih lama gitu karena nunggu positifnya lebih lama. Nah oke, sekarang udah gini aku mau nanti tunjukin ke kalian aku makan siangnya apa. Sampai ketemu nanti pas jam makan siang. Nah, alright guys, sekarang udah waktunya makan siang. Tadi udah istirahat, udah guling-guling, udah baca, terus juga prepare makan siang. Nah, mau tau makan siangnya apa? Makan siangku, aduh, aku gak suka makan di ranjang, jadi aku ya pakai kursi aja duduk gitu ya. Nah, nih makanannya. Nih, buncis, aku cara pakai jagung semi, ada grilled chicken, ada juga tahu, soalnya kan katanya harus banyak proteinnya, dan juga ada nasi. Nah, cuman di sini tuh yang nggak boleh, tahu nggak apa sih, guys? Nih, cabe dan gorengan. Jadi aku tuh ya tipe yang kalau makan tuh kalau nggak ada cabe atau nggak ada gorengan tuh, dia susah banget gitu. Ya memang sih aku tahu aku harus ngurangin ya, kalau sekarang tuh kayak nggak boleh, tapi aku kadang tetap aja suka kasih sedikit gitu. Emang kadang aku nggak makan semuanya cabenya, cuman ya kadang 1-2 gitu tuh masih aku makan gitu. Nah terus kalau gorengan juga kan sebenarnya nggak boleh, cuman saking pengennya makan yang kriuk-kriuk ya aku gorengnya tuh pakai minyak dikit banget, pakai olive oil. Jadi tahunya udah aku kasih tepung sedikit, terus udah nih kayak pakai olive oil gitu. Dia di pan fried, dibulak-balik, minyaknya dikit banget sampai dia mengering. Ya emang sih nggak akan seenak kayak gorengan pada umumnya ya, yang kalau minyaknya itu banyak banget. Tapi ya mengobati rasa kangen untuk makan yang kriuk-kriuk kayak, karena sebenarnya kalau bisa sih jangan makan gorengan karena itu memang nggak bagus, bisa bikin inflamasi di tubuh juga, pokoknya nggak bagus gitu memakan ya. Tapi ya apa boleh buat ya, aku suka banget makan gorengan. Nah tanya porsi segini habis,
Kadang habis, kadang juga enggak. Cuman karena tadi kan sarapannya kan sedikit kan, telur sama pisang aja. Jadi kadang aku habis. Kalau nggak habis, karena aku taruh aja buat malam. Jadi orang rumah juga nggak usah repot nganterin. Aku makan bolak-balik terus ke atas. Nah, karena harus banyak protein, jadi aku tuh nasinya nggak terlalu banyak ya. Tuh cuman segini doang. Tapi aku banyakin di ayam. Nah, protein tuh banyak juga. Kadang aku nggak selalu makan ayam juga sih. Kadang aku makan sapi dikit atau sapi cincang, tahu, tempe. Itu juga sehat loh. Jadi nggak selalu harus daging ya. Tahu tempe juga sehat banget. Ya lumayan deh, walaupun nggak kriuk makanan yang aku takut kasih jatuh bawah. Nggak sekriuk makanan yang kayak kalian deep fried gitu dengan minyak yang banyak, tapi tetap mengobati rasa kangen aku sama yang namanya gorengan. Tapi lately udah memang agak ngurangin juga, dan cara masaknya ya kayak gini. Jadi pakai minyak sedikit, kalau aku pakai olive oil atau nggak pakai canola oil, terus kalian bolak-balik gitu deh kasih tepungnya. Walaupun tetap masih kurang sehat ya, cuman ya kalau kadang makan sehat terus juga ada bosennya. Jadi kalau pas lagi pengen ya diakalin aja kayak gitu. Tapi kalau dibandingin kayak apalagi ayam goreng tepung yang digoreng deep fried crispy banget, oh gila itu sih udah mantap, enak banget. Cuman memang gak sehat. Ayamnya pun aku grill pakai olive oil aja sedikit di katel yang wajan yang anti lengket gitu. Intinya makannya itu disuruh dokter banyak protein, sayuran dan buah-buahan, sedikit karbohidrat gitu aja tuh, sama nggak boleh pedas sama gorengan. Cuman ini aku langgar sih hari ini. Ya kadang kalau udah kayak gini, besok-besoknya ya aku makannya rapi-rapi lagi gitu. Terus kayak kalau kalian lihat nih cabenya banyak banget ini nggak aku semua makan, aku paling makan satu doang. Cuman kayak lihat aja udah puas banget gitu. Capek tuh. Nah gitu teman-teman gitu. Nah kalau untuk proteinnya nggak selalu harus ayam sih, tahu, tempe juga enak kok. Ya jangan ya, tahu tempe itu makanan yang tinggi banget proteinnya loh, dan makanan yang sehat juga. Nah selama masa pemulihan dan isoman gini, saya usahain makan yang lebih sehat ya, dengan gizi yang lebih seimbang gitu. Karena badan kita kan butuh imun sistemnya supaya lebih kuat sehingga bisa melawan si virus yang ada di dalam tubuh. Udah, aku makan dulu. Nah ini makan siang aku. Nanti kalau udah beres makan, aku kasih tahu ngapain. Dan kalau hari ini aku kenyang, aku nggak akan makan snack. Tapi kalau aku nggak kenyang, aku kasih tahu aku makan snack apa. Oke? Aku makan dulu. Nah, alright guys, sekarang makan pagi udah, makan malam udah, makan siang udah. Terus sekarang kita tinggal makan malam. Nah, kalau untuk malam aku sih nggak mau yang terlalu kenyang banget, karena nggak boleh tidur terlalu malam. Terus juga baiknya kalau udah makan malam itu 3 jam sudah makan terus baru tidur gitu ya. Jadi kalau hari ini aku makannya sup aja, tapi sup ini tuh ngenyangin banget. Tuh lihat, ini tuh sup pakai barley. Barley itu apa sih? Jali. Yang kalau kalian suka bikin minuman gitu, nah itu dibikin sup pakai daging sapi dan tomat. Nah, jadi udah ada gizi dari kuah daging sapinya sendiri, ada dagingnya, ada tomatnya, ada wortel-wortelnya juga gitu. Nah jadi selama isoman ini kita tuh makan makanan yang
bergizi seimbang, cukup istirahat, dan jangan lupa vitamin dan obat-obatan dari dokter, dan jangan jadi dokter sendiri ya, karena bahaya loh kalau kayak gitu. Nah, semangat buat semua yang lagi isoman, dan semoga semuanya cepat pulih. Thank you ya udah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Bye!